samagatato bodesiyo sujannatang kamalang wasuro wandamahang tamaranang sirasa nang wandamitang siren Buddha sahasmida soa Buddho me samikisaro Buddho pernah dengar paritanya sebelumnya? Hah? Belum pernah dengar? Wah, udah maram. Ini udah pernah dengar belum nih? Ini Suala Minggu. Paritanya udah pernah dengar belum? Udah pernah? Hah? Dengar di mana? Hung. Hah? Pernah dengar? Yang parita ini udah ada dicetak di buku. Kalau nggak dibaca aja sayang. Ya kadang ada nadanya itu. Kalau itu versi Thailand ya, baca nada gimana Thailand. Yang menyesuaikan cara baca parita. Dulu juga belajar waktu masih sama Nera, suruh tes itu Anumodana 11 Sabitiyo, juga harus menyesuaikan dengan yang lain. Sabitiyo Wibajanto Sabarogo Winasatu. Begitu ada satu di tes itu dari satu kawan, ya sudah hafal lah, dia sudah hafal, bisa tes coba sendiri. Gitu dia coba sendiri. Sabitiyo wiwajantun Sabarogo winasatu. Kan ketawa semua. Duh, entah dari mana dinyanyiin bagaimana. Nah ini parita. Makanya kalau harus menyesuaikan itu sama dengan yang pimpin, seirama. Makanya kenapa perlu chanting, baca ulang parita itu, biar ada keseragaman, jadi serempak. Kalau pas baca sama-sama bagaimana, tidak lupa. Seminggu sekali itu sudah cukup lah. Sisanya sendiri latihan itu untuk menyeragamkan. Jangan sampai yang satu kemana ya. Kalau Luang Por biasa bilang, emangnya mulut dengan telinga itu sejauh mana jaraknya? Suara sendiri tidak bisa dengar sesuai tidak dengan kawan yang lain. Nih, gambaran. Ini kalau setelah baca paritan lanjut praktek meditasi. Coba kurangin cahaya sedikit. Petugas pemadam lampu. Latihan ketenangan. Ya, cukup bisa lihat. Latihan praktek meditasi nih sambil duduk sila saja. Langsung sambil duduk meditasi, kaki kanannya di atas kaki kiri. Diangkat. Kaki kanan di atas kaki kiri. Tangan kanannya di atas tangan kiri, diletakkan di atas pangkuan. Duduk tegak, lurus, tapi tidak tegang, rileks. Usahakan, paksakan, walaupun pasti pegal, pasti sakit, karena posisi ini posisi yang bisa dibilang cukup menyakitkan. Tidak banyak orang yang tidak suka dengan posisi seperti ini.
karena dianggap sakit. Makanya biasa pilih posisi yang aman saja, tidak ditumpukan kakinya. Tapi kita latihan, namanya latihan tuh harus latihan yang susah dulu. Kalau susah itu sudah bisa, yang lain itu gampang. Latihan yang benar, lihat posisi Rupang Sang Buddha saja duduknya bagaimana. Jadi ikutin Sang Buddha duduk seperti apa, coba ikuti. Jadi seperti posisi siap tempur dalam meditasi itu, bertempur, bertarung melawan diri sendiri, lawan rasa malas, lawan rasa sakit, pegal-pegal, lawan rasa ngantuk, dan banyak hal lainnya. Segala macam bentuk niwarana yang dihadapi. Perang yang satu ini, perang yang tidak biasa. Makanya Sang Buddha katakan, kalahkan 1000 orang musuh masih tidak sebanding dengan mengalahkan satu musuh. 1000 orang musuh di luar, itu orang lain dikalahkan, itu masih lebih mudah dibandingkan kalahkan satu orang. Satu orang itu adalah diri sendiri. Kalahkan diri sendiri, kalahkan ego diri, kekotoran batin sendiri. Ini paling sulit. Kalau bisa kalahkan itu, sekali saja menang, sudah selesai. Kalau bertarung, kalahkan prajurit sebanyak apapun, menguasai wilayah, negara apapun, nanti juga pasti akan ada lagi yang datang untuk memerangi, untuk mengkudeta. Jadi tidak ada habisnya. Tapi kalau pertarungan yang satu ini, pertarungan dengan diri sendiri, begitu menang, tidak perlu lagi harus mengerahkan banyak tenaga untuk bertarung lagi, karena sudah menang mutlak. Jadi dalam latihan praktek meditasi, itu mencari yang demikian, mengalahkan segala macam bentuk gangguan baik yang dilihat oleh mata, baik yang didengar oleh telinga, baik yang dicium oleh hidung, bebauan, baik yang dikecap oleh lidah, segala macam bentuk rasa, baik yang dapat disentuh oleh indera peraba, sesuatu yang halus, lembut atau yang kasar. Kesemua ini dijadikan sebagai bahan perenungan untuk perang yang sesungguhnya. Jangan sampai menjadi raga atau nafsu keinginan atau nafsu birahi. Jangan sampai menjadi dosa atau kebencian. Jangan sampai menjadi moha atau kegelapan batin. Jadi melekat padanya, terlena, terbuai, seolah-olah kehidupan di dunia ini begitu kekal abadi, begitu menyenangkan, penuh dengan sukacita. Namun yang sesungguhnya, kalau bisa untuk melihat jauh lebih ke dalam, akan mengetahui bahwa kehidupan ini berisi segala macam bentuk penderitaan. Baru duduk sebentar saja juga sudah ada rasa pegal. Pegal itu apa? Apalagi namanya kalau bukan penderitaan. Makanya ada salah satu guru meditasi terkemuka yang mengatakan, kalau takut terhadap penderitaan atau takut pada duka,
maka tidak mungkin untuk bisa bebas dari duka. Nah, jadi tidak boleh takut, harus berani cari di mana letaknya duka itu. Begitu menemukan duka, nah, di sanalah akan dapat mengatasinya, akan mampu untuk memeranginya sehingga bisa terbebas. Tapi kalau kita selalu lari, ketemu duka di sini lari sana, ketemu duka di sini lari lagi ke sana, nah, akhirnya tidak paham apa sebenarnya duka itu. Jadi jangan takut dengan adanya duka, membuat kita bijaksana. Beban, masalah, persoalan, rintangan, ujian, dan lain sebagainya. Nah, itulah seakan obat mujarab untuk mengetahui berbagai hal, untuk mengasah panya kebijaksanaan, dibandingkan hal-hal yang berupa sukacita, kebahagiaan, kemudahan. Nah, itulah yang umumnya malah jadi pembunuh yang secara diam-diam, layaknya musuh dalam selimut yang tidak kita sadari. Kalau dipikir-pikir, ya seperti itulah kehidupan. Justru mana yang keras-keras, yang memberikan rasa sakit, justru kerap kali itulah yang paling berharga. Namun kelembutan, bentuk-bentuk pemanjaan, nah itu yang umumnya malah sebagai racun. Nah, layaknya racun yang terasa manis. Nah, beda dengan obat yang terasa pahit tetapi penuh manfaat. Kadang kalau lihat seperti ini, bisa dikatakan bahwa duka itu sebegitu besar manfaatnya. Makanya banyak guru meditasi juga mengatakan, lihat duka dulu, barulah melihat dhamma. Memahami duka dulu, barulah memahami dhamma. Jadi kalau tidak lihat duka, tidak paham dhamma itu seperti apa, tidak paham akan hukum kebenaran, bagaimana bisa tahu anicca, dukkha, anatta? Bagaimana bisa tahu ketidakkekalan? Sementara selalu menghindari. Ada dengar orang sakit juga tidak mau dengar, tidak mau melihat, tidak mau menerima. Lihat orang menua menjadi tua juga tidak mau, tidak bersedia, ingin muda terus. Kulit mulai keriput juga ditarik-tarik bagaimana supaya tidak sampai kelihatan seolah menolak hukum alam. Mengenai kabar kematian juga seakan-akan tidak ingin dengar. Padahal boleh dibilang itulah guru terbaik agar mengajarkan kita untuk tidak lengah, menjadi manusia yang mana hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jadi tahu apa yang semestinya untuk diupayakan, dijadikan prioritas, baik antara pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, juga untuk pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan mendatang ke depannya, agar menjadi berimbang, tidak sampai berat sebelah atau malah hanya mengusahakan yang satu lalu meninggalkan yang lain. Kalau seperti ini tidaklah tepat, tidak bijaksana. Seperti layaknya hanya fokus pada kehidupan ini, cari gapai kesuksesan, kumpulkan harta benda sebanyak mungkin. Begitu sudah terkumpul juga meninggal dunia,
ditinggalkan di dunia ini, tidak sempat ditukarkan. Pergi ke kehidupan berikutnya juga tidak tahu apa yang mau dibawa, atau juga hanya terus menerus mencari jalan untuk mengumpulkan jasa kebajikan sampai lupa bahwa hidup ini punya tanggung jawab. Seperti ini juga salah juga. Jadi baik antara pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan di masa mendatang, haruslah ada keseimbangan. Walaupun tidak sampai 50-50, setidaknya 40-60 atau 30-70 juga sudah cukup baik dibandingkan 100 dengan 0. Nah ini jadi seperti malam ini itu merupakan bentuk mengumpulkan kebajikan untuk yang akan datang. Sementara di siang hari bekerja mencari materi, nah itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah dapat, sudah cukup, juga cari lagi mana untuk batin, untuk cari kebahagiaan di dalam yang lebih terasa, lebih kekal dibandingkan yang hanya sekadar ada pada saat dilihat atau dirasakan, namun ketika sudah habis juga berakhir. Kebahagiaan dunia itu seperti itu, seperti ingin memiliki sesuatu. Pertama kali menginginkan untuk memiliki barang tersebut misalnya, sudah ada sukacita, begitu dapat memperolehnya, dapat membelinya, ketika masih baru-baru juga penuh dengan kebahagiaan, senang hati sekali. Tapi begitu lewat 1 minggu, 1 bulan, juga sudah mulai bosan, sudah mulai hilang kebahagiaan yang sebelumnya itu, hilang entah kemana. Belum lagi ditambah harus merawatnya, menjaganya baik-baik. Kalau terjatuh, kebanting, pecah, rusak, menjadi penderitaan, malah berbalik. Yang sebelumnya bahagia, jadi berbalik penderitaan. Tidak boleh lecet sedikit, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Inilah seperti ini kebahagiaan dunia. Berbeda makanya dengan kebahagiaan di dalam dhamma, kebahagiaan di dalam batin. Semakin memilikinya juga semakin damai, tidak khawatir akan cacat, tidak khawatir akan rusak, karena tidak ada orang yang bisa merusaknya, karena ada di dalam diri sendiri. Puas dengan itu semua, layaknya punya tabungan yang aman, disimpan di dalam bank teraman, tidak akan hilang, tidak akan dicuri atau kena hacker. Kebajikan seperti itulah bahagianya. Makanya kini pusatkan konsentrasi, jaga pikirannya untuk tetap tenang, berada pada momen saat ini. Jangan biarkan berkelana ke masa lalu maupun ke masa depan. Yang lalu sudah berlalu, baik itu kenangan yang manis maupun kenangan yang pahit, itu sudah berlalu. Dipikirkan pun tidak akan mengubah apa-apa, hanyalah akan membuat diri ini semakin menderita. Kalau itu pengalaman yang pahit, yang menyedihkan, atau yang membuat penyesalan, hanya akan menderita, hanya akan menyakiti batin sendiri. Jadi tidak perlu dipikirkan lagi, biarkan saja berlalu.
Sementara yang akan datang juga adalah saat yang belum tiba, masa yang tidak tahu entah akan terjadi ataukah tidak. Hanya sekadar angan-angan. Jadi tidak perlu juga dianggap terlalu penting sehingga menjadi seorang pemimpi saja yang tidak berbuat apa-apa. Jadi tarik pikiran untuk fokus pada masa kini, saat ini sedang apa, detik ini sedang apa. Tempatkan fokus di sana. Amati segala macam fenomena yang dapat dirasakan. Tarikan nafas ini rasanya seperti apa. Kadang kita hidup bersama tarikan nafas dan hembusan nafas, tetapi tidak pernah memperhatikannya. Kalau coba diperhatikan, mungkin bisa terasa betapa membahagiakannya ketika nafas itu masuk, membuat seluruh tubuh terasa begitu penuh. Lalu kemudian ketika nafas keluar, seakan-akan melepaskan semua beban yang ada di dalam tubuh ini. Beban-beban yang tidak perlu, tidak berguna, seakan-akan keluar dari tubuh ini. Sensasi dari bernapas dengan memperhatikan ketika nafas masuk, tahu, menyadarinya, hadir penuh pada saat ini. Ketika nafas keluar juga tahu nafas yang keluar, sadar. Nantinya juga lama-kelamaan dengan terus fokus, konsentrasi, memperhatikan itu semua, kedamaian batin juga akan ada di dalam diri sendiri. Kebijaksanaan, kecermatan juga akan tumbuh seiring dengan semakin kuatnya konsentrasi terhadap apa yang diperhatikan. Bisa juga tambahkan kata Buddho, nafas masuk Bud, nafas keluar Do, tidak ada salahnya. Buddho itu kan artinya Buddha. Buddha artinya yang sadar, sadar tahu. Terus perhatikan, jangan biarkan pikiran lari ke sana sini. Kalau pikiran lari membayangkan ini itu, tarik lagi, ingat lagi bahwa saat ini sedang apa. Saat ini sedang meditasi, sedang duduk mengamati apa yang ada saat ini, mengamati rasa dari nafas yang masuk dan keluar. Udara di sekitar terasa bagaimana, apakah terasa sejuk, terasa panas, atau terasa dingin. Dirasakan itu semua, untuk benar-benar hadir penuh pada momen saat ini. Terus dijaga konsentrasinya sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.